kita akan kembali belajar bersama ya. Di pertemuan kali ini, nanti Ibu akan memberikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Semoga di pembelajaran kali ini kalian bisa fokus, bisa semangat, karena kalian suka senam. Kalian akan melakukan ujian sekolah ya. Jadi kalian harus belajar dengan secara semangat ya. Mas Faki bisa dipimpin berdoa ya. Baik Bu, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Faki. Selanjutnya, nah, absen. Sekarang absen dulu yuk teman-teman. Ibu sudah mengirimkan link absen di WhatsApp group. Kalian ngisi link terlebih dahulu, oke? Baik, Bu. Ya, sudah ya. Ya, selanjutnya. Semangat lagi, Ibu punya lagu berkibar. Ya, sudah. Yeay. Nih, di materi kelas 6 kita akan belajar mengenai menuju masyarakat sejahtera, subtema masyarakat lingkungan pembelajaran 2. Ya, selanjutnya. Nah, ada tujuan pembelajaran ya, teman-teman. Ayo coba Mbak Intan, di sini ada gambar apa? Ibu punya gambar apa? Ya, di sini ada perempuan yang sedang menyapu ya, Bu. Terus orang ayah yang sedang membuang sampah. Kemudian iya, betul. Terus coba Mbak Dila ada gambar apa lagi? Ada ibu juga mau buang sampah, Bu. Betul. Terus coba, nah di sini Ibu punya lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa mempelajari lagu ini sesuai dengan mau tanya nih, ada yang tahu teks non fiksi apa enggak? Ada yang tahu? Belum ya? Nah, sekarang Ibu mau jelaskan nih teks non-fiksi. Ya, bisa dilanjut Mbak Rizal. Nah ya, anak-anak nih, perhatikan ya. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks ya atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau teks non-fiksi itu sebuah cerita yang nyata lalu ditulis nanti diceritakan. Terus kalau gagasan utama itu tuh yang dibicarakan pokoknya atau intinya. Nah, kalau kalimat penjelas itu penjelasan dari gagasan utama gitu ya. Paham belum? paham, Bu. Paham ya? Judulnya Kampung Rawajati. Ada yang mau membacakan paragraf 1? Yuk, coba Mbak Intan bacakan paragraf 1. Baik, Bu. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompas. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman.
Iya, betul. Nah, sekarang Ibu nanya dulu nih untuk paragraf 1, paragraf pertama. Kira-kira ide pokoknya itu apa? Ayo, ide pokoknya apa? Nih, ide pokok di paragraf 1 itu Kampung Rawajati peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman. Nah, kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya itu nanti penjelasannya. Di situ tuh ada sebuah sentra pengumpulan sampah yang nanti itu ada kulit. Dari cerita tadi kita itu bisa mengetahui judul ya. Tadi judulnya itu apa? Judulnya tadi Kampung Rawajati. Nah, terus juga kita tahu kalimat utama dari isi bacaan di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Seperti yang tadi Ibu contohkan. Terus juga kita bisa melihat kalimat pendukung. Kita bisa tahu kalimat pendukung dari gagasan utama di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Serta nanti kita setelah membaca semuanya, kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Nah, setelah tadi kita belajar bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang IPA nih. Kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada berapa fase? Nih, kalian tumbuh dan itu ada berapa fase? Dari bayi sampai nanti tua, itu kira-kira ada berapa? Ada yang jadi tahapan pertumbuhan manusia itu ada nih ya, diantaranya ada fase pranatal, fase bayi, fase anak-anak, fase remaja atau dewasa, serta fase manula atau lanjut usia. Kira-kira kalian itu sedang berada di fase mana? Fase anak-anak. Mbak Ainun sekarang berada di fase apa? Fase anak-anak, Bu, soalnya masih SD. Masa anak-anak, soalnya masih SD ya. Jadi nih fase pranatal itu fase masa di dalam kandungan. Jadi kalau kalian masih di kandungan di perut ibu itu ya, kalian berada di fase pranatal. Nah, setelah lahir kalian akan tumbuh menjadi bayi, itu namanya fase bayi. Terus fase anak-anak, fase remaja atau dewasa itu fase yang sudah mengalami pubertas ya, sudah perubahan fisik itu. Terus ada fase manula atau lanjut usia, itu biasanya disebut dengan orang tua atau kakek-kakek atau nenek. Fasenya tuh bisa dilihat ya, ada fase bayi itu yang lagi merangkak tuh, itu gambar bayi. Terus ada fase anak-anak, fase remaja, dewasa, orang tua. Nah, jadi manusia itu mengalami masa pertumbuhan seiring dengan bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia tersebut, yaitu terjadi karena terjadinya komposisi hormon pada tubuh manusia. Jadi hormon manusia itu selalu mengalami perubahan seperti itu. Jadi ya, anak-anak itu namanya di masa nih. Yang pertama ada perubahan primer ya. Perubahan primer itu merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Lanjut, yang kedua. Kalau perubahan sekunder itu perubahan yang menyertai perubahan primer, umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psik. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa saja sih ciri fisik pada masa anak-anak dan masa pubertas pada laki-laki? Ciri fisik coba nih Ibu tanya ke Mbak Ainun. Kira-kira yang Mbak Ainun tahu, ciri fisik pada anak-anak itu seperti apa? Suaranya belum besar, Bu. Terus belum ada kumisnya. Kalau nggak ada kumis. Kalau masa pubertas?
Kalau masa pubertas itu Sudah biasanya tumbuh? Iya. suaranya sudah besar, Bu. Tumbuh kumis. Betul. Ya, ganti slide, Barisa. Nah, ini ya. Ini yang sebelah kiri itu ciri-ciri fisik pada masa anak-anak ya, pada masa anak-anak pada laki-laki. Jadi belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Terus suara belum membesar, nun kata belum tumbuh ya, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis gitu. Terus kalau di masa pubertas pada anak laki-laki itu tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, terus suaranya jadi besar ya. Kalian kalau temennya cowok itu laki-laki mesti kalau udah dewasa itu suaranya membesar, terus tumbuh jenggot, tumbuh jakun, tumbuh kumis, seperti itu ya. Ciri fisik pada masa pubertas perempuan itu seperti apa? Dada dan panggul mulai membesar, Bu. Iya, pintar terus. Mengalami Haid atau menstruasi. iya, haid menstruasi. Bisa di slide. Di slide. Ini ya. Itu perempuan masa anak-anak, yang kanan itu perubahan pada masa pubertas ya. Jadi pada anak-anak itu yang pertama belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum melengking, payudara belum membesar, panggul belum membesar. Terus yang masa pubertas coba dibacakan, Mbak Dila. Masa pubertas, ciri-cirinya yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak kelamin, suara jadi melengking, besar, panggul membesar, Bu. Betul sekali. Ganti slide, Mbak Risa. Nah, jadi tadi Ibu ya sudah mengirimkan lembar LKPD ya di WhatsApp group. Nanti kalian isi ya, di situ ada kalian suruh mengerjakan ciri fisik pada masa pubertas. Terus ada lagi nanti suruh mengisi soal-soal yang sudah disediakan LKPD ya. Juga tunjukkan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nah, dari di rumah sesuai dengan nadanya, tempo, terus dikirim melalui WhatsApp group ya anak-anak. Paham? Bu. Pelajarannya sudah cukup sampai sekian ya, dilanjut lagi dengan besok. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi kita sudah belajar apa aja? Belajar teks non-fiksi sama Belajar teks non-fiksi. Perkembangan manusia. Iya, perkembangan manusia itu ada dua tadi. Ada apa? Perubahan apa sama perubahan apa? Yang pertama perubahan Primer. Yang kedua perubahan Sekunder. Perubahan sekunder itu perubahan yang nampak apa yang tidak nampak? Yang nampak, Bu. Iya. Ya, pembelajaran sudah selesai. Siapa yang mau memimpin berdoa untuk kegiatan akhir, doa penutup? Saya, Bu. Ya, Mbak Intan. Ya, teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu.
Ya, terima kasih Mbak Intan. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa melalui WhatsApp grup atau PC dengan Ibu ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.